Assalamualaikum teman-teman. Mundur sedikit lagu. Nah, eh, kalian masih berpikir yang sama nggak? Kalau yang namanya seorang anak itu harus mirip mak atau bapaknya. Setelah dengar ceritaku ini, semoga berubahlah pandangan kalian ya. Kalau misalnya seorang anak itu bisa dikatakan anak kandung atau memang benar itu anak hasil hubungan suami istri yang sah, jangan selalu berpatokan harus mirip dengan emak atau bapaknya. Kenapa aku bilang gitu? Nah, kisahku nih yang menggambarkan hal seperti itulah. Ceritanya adalah seorang pemuda ya kan. Jadi ini kisah nyata ya. Pokoknya kisah-kisah yang kuceritakan ini insya Allah nyata semua gitu loh. Cuman ya tempat apanya kadang-kadang kusamarkan ya kan, biar yang apa namanya tuh yang orang aslinya itu nggak ini kali lah ya kan. Pokoknya gitulah, kusamarkan aja. Seorang pemuda, kita sebut aja lah namanya siapa ya, Diki aja lah ya. Jadi si Diki ini apa namanya tuh posisinya usianya udah 30-an lah, ibaratnya usia udah matang lah untuk menikah. Cuman ya nggak sampai usia segitu juga nggak ini juga, dia nggak ada lah ngenalin cewek ke keluarganya, ke mak bapaknya ya kan. Jadi udah selama masa melajangnya itu terus udah usia 30 tahun lebih sampai orang tua dua-duanya lah, mama bapaknya si Diki ini akhirnya meninggal gitu ya kan. Ya si Diki ini belum nikah juga gitu. Jadi ya sedikit banyak lah, kan si Diki ini punya abang laki-laki ya kan. Ya otomatis lah abang laki-lakinya kan khawatir juga lah nengok si Diki ini ya kan. Kok gak nikah lah anak ini ya kan, usia udah 30 tahun lebih tapi kok sama sekali nggak pernah mengenalkan ceweknya, baik ketika orang tua orang ini masih ada, bahkan sudah pergi pun si Diki ini tetap juga nggak ada ngenalin cewek lah, nggak ada bawa ceweknya ke rumahnya gitu, entah dikenalkan sama keluarganya. Apalagi posisinya dia sekarang ya tinggal ibaratnya menumpang lah satu rumah lah sama abang sama kakak iparnya, kan abangnya udah nikah ya kan. Abang ini adalah 3 anaknya nah. Jadi maksud si abang ini ya nikah lah si Diki, bukan karena abang nih nggak suka si Diki itu di rumah, cuman ya masa ya mau sendiri kau seumur hidup ya kan. Jadi buat apalah kau kerja kalau duit mak cakapnya duit si Diki ini hanya habis untuk nyenangin ponaan ya kan. Kan lebih baik ya si Diki nikah lah, kan ibadah juga ya kan, nikah punya istri ya kan. Ya kok ada rezekinya dikasih rezeki sama Allah punya anak ya kan. Ya gitulah maksud abangnya, ya, sekalian ibadah lah. Jadi yaudah nunggu berapa lama nggak juga ngenalin cewek. Jadi abangnya gini lah, ya udah laki ya, gimana kalau kamu jodohkan aja lah, mau kan? Ada adik kenalan aku, kalau kau mau biarlah aku kenalkan kalian jalani kayak mana, kok cocok lanjut, kalau enggak ya udahlah kita coba cari yang lain, kata si abangnya ini. Emang dasar sidik ini memang nggak ada niat atau gimana ya kan. Ya udah pasrah aja deh, itu serabang lah katanya, serabang. Ya udah dipertemukan lah taruh aja lah nama abangnya ini Bang Budi ya kan. Jadi sama Bang Budi ini dijumpakan lah dia sidik ini sama adik kawannya Bang Budi nih ya kan. Dah kita punya cerita ya, si kakak ini, si adik kawannya Bang Budi ini, kita sebut aja namanya Kak Santi ya. Nah, Kak Santi ini pun bangsa manut aja, dijodohkan sama abangnya. Kayak mana San, kau mau nggak aku jodohkan sama adik kawanku Bono? Ya udah terserah abang aja lah katanya. Karena posisinya Santi ini pun usianya udah mulai masuk juga ke usia 30 ya, zaman dulu lah kan, tahun 80 90-an ya kan. Kalau perempuan boro-boro umur hampir 30 tahun ya kan, umur udah mencapai 20 aja dibilang perawan tua. Kayak gitulah ceritanya. Ini cerita dari mamaku ya kan. Gak usah aku sebutkan siapa ya kan, pokoknya cerita dari mamaku lah kan. Nah jadi yang di usia dia hampir 30 tuh ya otomatis lah si Kak Santi ini ya dicap lah sebagai perawan tua. Bahkan ada juga yang nyebut dia perempuan gak laku ya. Ya udahlah, karena sama-sama lah ibaratnya, sama-sama nggak dapat cowok, nggak dapat pasangan gitu ya kan, dijodohkan. Ya udah dua-duanya manut, nikah lah. Kak Santi sama Bang Diki nih nikah dua-duanya. Terus
Gak lama setelah nikah hamil lah kan. Dah gak lama, berapa bulan kemudian melahirkan anaknya yang pertama ini. Totok mirip dengan Bang Diki, anak laki-laki. Seneng kali Bang Diki, seneng kali dia anaknya mirip dia. Dah kelang 2 tahun kemudian hamil lagi lah Kak Santi. Hamil berapa bulan kemudian melahirkan. Begitu keluar si anak ini, terkejut lah si Bang Diki nih. Loh, matanya kok coklat terang. Loh, kulitnya kok untuk ukuran bayi ya, waktu itu kan apa namanya nih ya, termasuk putih lah pas keluarnya itu, dia putih kali anaknya nih ya kan. Terus rambutnya agak-agak kemerah-merahan, kok bisa dibilang kayak bule lah. Nah, kayak anak bule. Jadi oh ya, sebelum itu pas orang udah nikah ya kan, setelah nikah memang orang ini langsung pindah lah dari rumahnya Bang Budi ini. Akan orang ini kayak mana ceritanya ya, adalah tetangga orang ini nggak gitu jauh lah dari rumahnya Bang Budi ya kan. Tetangga orang ini punya kamar kosong di rumah orang ini, jadi mau dijadikan inilah, mau dicarilah penyewa sekalian ya, daripada kosong kamar tuh. Masuk si nenek yang punya rumah tuh kan nenek-nenek ya kan, lagi pula nenek ini kan bisa dibilang lah kesepian dia, ada anak-anaknya situ lagi, anak-anaknya rata-rata udah punya rumah sendiri lah, udah menjalani kehidupan masing-masing kan setelah berumah tangga. Jadi si nenek ini karena punya kamar kosong, pun karena dia pun sendiri di situ, ya udahlah nyari penyewa lah dia. Tapi kalau bisa penyewanya itu ya orang apalah yang udah berumah tangga, kalau nggak pun anak gadis. Nah maunya si nenek tuh gitulah ya kan. Jadi ya udah pindah lah ke situ, Bang Diki sama kak siapa tadi namanya, Kak Santi ya. Nah, pindah ke rumah si nenek ini. Nah situlah orang tuh tinggal. Jadi pas lahir anak keduanya ini, balik lagi ke kelahirannya nih kan, pas lahir anak keduanya terkejut lah Bang Diki, loh kayak bule anak aku, katanya gitu. Karena ya dari postur badan Bang Diki sama Bang Budi ini memang gak ada bule-bulenya gitu loh. Udah curiga lah dia, bininya ada selingkuh sama cowok lain. Gak terima dia, gak terima. Sejak lahiran itu sering bergaduh, sering digaduhinya Kak Santi nih, dituduhnya Kak Santi diselingkuh. Padahal bolak-balik Kak Santi nih bilang, aku gak ada selingkuh, kapan aku selingkuhnya. Padahal nenek yang punya rumah itu pun udah bela juga. Nenek tuh juga bilang sama Bang Diki ya kan, kayak mana mau bini kau selingkuh? Ki katanya, dia ini tinggal sama aku, dia nggak kerja. Selama kau kerja dia di rumah aja nih anak ini, si Santi ini nggak pernah kemana-mana dia. Terus alasan Bang Diki, ya bisa aja dia pas apa alasannya mau pergi ke pajak pasar ya, mau ke pajak atau kemana ya, nenek nggak tahu dia mau pergi kemana aslinya. Bisa aja dia ini pergi kemana-mana. Nah, jadi apa kata si nenek? Itulah kau lupa soal bini kau nih. Bini kau nih orang asing di sini. Dia nggak tahu apa, nggak tahu, nggak mengenal lah daerah-daerah situ. Jadi kalaupun dia mau ke pajak, mau kemana-mana, dia selalu ngajak aku loh Ki. Itulah kata si nenek ini. Jadi bisa dibilang bini kau nih 24 jam tuh sama aku. Dia nyuci, beres-beres rumah, masak apa segala macam, aku tahu, kata si nenek. Tapi Bang Diki ini tah kalah malu tak kayak mana, nggak ngerti, nggak mau ngaku juga, karena dia merasa anak itu nggak mirip dia ataupun mirip Kak Santi. Nah dia merasa anak itu mirip bule. Apalagi setelah lewat 2-3 bulan kan kulit bayi itu dan nampak bersih ya kan, makin nampak kayak bulenya siapa ini, si anak bayinya ini. Makin curiga lah Bang Diki ini, nggak mungkin ya anak aku, nek katanya. Baru-baru sampai mak cakapnya, sampai tadi tamparnya, pernah pula didorongnya nih Kak Santi. Udah inilah ibaratnya dulunya dia awal-awalnya cuman verbal ya kan, main fisiknya terakhir. Dan si nenek tuh lah yang menggap-menggap ini, ngelerai orang ini, ampun ngelerai orang ini ya kan. Terakhir tapi itulah baiknya Kak Santi ya kan, mau bergaduh gimana pun dia sama Bang Diki, nggak pernah dia apa namanya itu gaduh-gaduh sama Bang Budi sama kakak iparnya itu, nggak gaduh-gaduh deh, diem aja dia. Jadi suatu saat ya kan, ada keributan apa ya kan, ribut besar lah Bang Diki sama Kak Santi, ribut besar sampai tendangnya Kak Santi. Situlah si nenek ini jerit-jerit, udah nggak bisa lagi ngontrol ini, udah kayak kesetan lah Bang Diki nih ya kan. Ributnya masalah itu juga ya kan, selalu curiga Kak Santi ini selingkuh. Larilah si nenek ini ke rumahnya Bang Budi, kan nggak gitu jauh ya kan, teriak-teriak lah dia, Budi tolonglah katanya. Nah
tolong itu adik kau tuh ngamuk itu, si Santi di apanya, ditendang sama dia. Terkejut lah Bang Budi sama bininya. Lari lah bertiga ini ngelerai siapa ini. Di situ posisi tetangga udah ada juga lah yang kepo ya kan, ngintip ada juga lah bapak-bapak yang usaha ngelerai lah, megangi siapa ini si Diki ini karena udah kalap tuh dia ya kan. Jadi tanya lah Bang Budi, terkejut juga lah Bang Budi sama bininya kan, orang selama ini nggak pernah dengar, karena baik dari Kak Santi atau Bang Diki ini nggak pernah cerita masalah rumah tangga orang ini sama Bang Budi sama istrinya, jadi dia nggak tahu lah orang ini. Jadi begitu lihat pertengkaran heboh tuh ya terkejut lah Bang Budi nih, loh kok tiba-tiba kalian berantem hebat gini, apa masalahnya? Selama ini aku tengok akur-akur aja nya kalian, kata si Bang Budi nih. Dijelaskan lah sama si nenek itu. Sebenarnya gini loh Bud, begono, si Santi udah dituduh selingkuh sama si Diki. Loh kenapa? Selingkuh sama siapa? Apa ada bukti si Budi tuh? Udah dijelaskan sama si nenek itu. Udah aku bilang gak mungkin bini kau selingkuh Bud. Bud pula Ki, gak mungkin bini kau selingkuh. Karena kenapa? Dia bisa dibilang aku 24 jam sama si Santi nih. Dia di rumah aja nih, gak pelala anaknya. Kalaupun dia mau keluar dia pasti ngajak aku. Karena kenapa? Karena dia gak tahu daerah sana. Dia kan orang luar kota, gak paham deh apa namanya tuh lokasi-lokasi di daerah tempat lakinya itu. Jadi selalu dia minta antar aku, entah dia mau ke pajak atau entah kemana. Nek yuk, ke temannya aku ya nek, gini. Kalaupun nggak sama aku Bud, boleh kau tanya boleh kau tanya bini kau, karena bini kau yang mengawani dia. Kalau misalnya ke tempatan aku nggak bisa, ya udah sama bini kau. Karena kenapa si Santi ini anaknya penakut, nggak berani dia kemana-mana sendiri. Jadi kayak mana mau selingkuh coba? Kau pikirlah ke sana Bud, kayak mana mau selingkuh si Santi? Digituin lah sama si nenek ini. Jadi ditanya lah sama Mbak Budi sama Sri, kok kenapa kok kayak gitu kali sama bini kok gini sampai kok tendang deh gitu? Apa kata Bang Diki? Ya habis anak aku yang nomor 2 nih kayak bule, udah pasti dia tuh selingkuh sama orang bule katanya. Kok tengoklah fisiknya nggak mirip sama aku ataupun mirip Santi. Dari situ balik lah Bang Budi yang ngamuk. Bodoh kali kau kata, pala aku ya. Bodoh kali kau kata, ngamuk lah Bang Budi. Lupa kau ya katanya, mama kita aja pun mirip-mirip bule. Terkejut. Terdiam lah Bang Diki itu langsung. Kau jangan selalu patokkan anak kau tuh harus mirip kau atau bini kau. Kau lupa mama kita aja pun kayak bule. Karena memang aku ini bukan rasis ya kan, tapi memang kebanyakan ya kan orang Batak ya kan, karena memang posisinya orang ini ada darah Bataknya ya kan. Dan kebetulan mama Bang Budi sama Bang Diki ini orang Mendeling. Dan biasanya kan kalau kalian perhatikan ya kan, orang Batak atau Mendeling itu kan kebanyakan fisiknya ya agak-agak mirip bule lah. Ada nggak kalian perhatikan lah, ada nggak kayak bule? Ada. Jadi ketepatan memang mama Bang Budi sama Bang Diki ini memang kayak bule, matanya coklat terang, kulitnya putih pucat kulitnya, rambutnya pun bukannya hitam coklat, rambut mama orang ini. Dibilang Bang Budi kayak gitu, tadi Bang Diki nggak bisa ngomong dia. Jadi mau kau anak kau mirip kau semua ya? Jangan lupa kau yang namanya gen keturunan itu bisa diturunkan dari mana-mana, nggak dari kau, dari si Santi. Kalau nggak dari orang tua kita, kalau nggak dari orang tua si Santi, entah pun mungkin kakek kita, kakek buyut kita atau keturunan sebelumnya kan bisa jadi. Namanya satu darah. Jangan selalu kau berpikir anak tuh harus mirip orang tuanya. Gitu kan dia sama Bang Budi. Nggak bisa ngomong dia, diam aja lah dia. Pahala Bang Budi sekarang kau minta maaf sama bini kau. Udah jelas-jelas ada si nenek yang punya rumah ini dan bisa dibilang 24 jam bini kau nih sama dia, masa kau nggak percaya? Apa kau pikir si nenek selingkuh? Si nenek sokokol sama bini kau untuk nutup perbuatannya sama pria lain? Udah nggak usah gila kau jadi orang gitu. Nah bang ya lah, pala Bang Budi ini ya kan. Udah kau mau ini nggak sama dia? Kalau aku pulangkan bagus kau pulangkan sama orang tuanya daripada kau siksa dia, kau tendang, kau jadikan adonan dia. Baik kau pulangkan aja lah. Marah lah Bang Budi ini. Ya udah, dari kejadian itu nggak bisa ngomong Bang Budi. Bang Diki. Ya udah, minta maaf sama bininya dia. Terus kalau masalah kayak gini ada mirip
dengan ponak-ponakan aku. Ponakan aku yang namanya si Tama. Itu waktu udah umur setahun 2 tahun bingung gitu kami ya kan. Si Tama ini mirip siapa gitu ya. Hah? Karena kenapa kepalanya agak besar. Bukan Hidrocephalus ya, bukan. Kepala memang agak besar ya kan. Berengut-berengutnya, matanya gitu, ini mirip siapa nak ini gitu. Kulitnya pun putih kali ya kan waktu kecil-kecilnya itu kan. Nggak mirip adik aku, nggak mirip lakinya. Jadi rupanya yang sadar si Tama ini mirip siapa. Justru aku yang sadar. Si Tama ini mirip dengan bapak aku kata dia. Berarti kakek buyutnya si Tama, kakek aku lah. Kayak Salim, kami bilangnya kayak Salim namanya. Si Tama mirip kayak Salim, jauh kan? Nah, nggak mirip orang tuanya, nggak mirip kakek neneknya, malah mirip ke kakek buyutnya. Itulah makanya aku bilang ya kan, berhenti mengecat apa namanya, berhenti berpendapat kalau yang namanya seorang anak tuh harus mirip orang tua sama mama, orang tuanya lah, baik itu bapak atau mama. Karena kenapa sering itu karena di Facebook itu kan foto maaf cakapnya tak Asanti sama anaknya, bukan Asanti siapa ya waktu itu ya, lupa aku tuh ada artis siapa gitu, dia kulit artisnya ini kulitnya putih gitu ya kan, kakinya pun putih, datang anaknya agak gelap lah kulitnya. Jadi apa pandangan netizen itu, loh kok gak mirip mama bapaknya tuh anak siapa mbak, kayak gitu ngomong. Balas lah pala aku, kamu gak usah bodoh-bodoh jadi orang, aku bilang. Kok pikir gen itu harus turunkan dari orang tuanya? Ingat masih ada kakek neneknya, kakek buyutnya, aku gituin aja lah pala aku. Karena netizen ini komentarnya sok-sok pintar, kadang-kadang bodoh kayak mana aku bilang. Ya mentang-mentang nggak mirip orang tuanya terus disangkai, enggak. Jadi buat apa tuh keberadaan kakek nenek nggak dianggap, kakek buyutnya, kakek generasi sebelumnya. Pokoknya itulah, nggak usah menghakimi anak tuh harus menuntut lah anak tuh harus mirip orang tua, jangan. Ya namanya gen tuh bisa turunkan dari mana-mana. Yang penting satu darah. Intinya yang bodoh kali lah jadi orang. Jangan ibarat pikiran tuh sempit kali. Hanya patokannya kayak gitu aja. Oh kalau anak mirip orang tuanya berarti bukan anak kandung, aduh ampun. Tolong luaskan pikiran kalian ya. Jangan sempit-sempit kali lah. Pening nengoknya. So pintar kan kadang. Assalamualaikum.